Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilullah dengan NIM A1C323024. Di sini kita akan praktikum terkait dengan materi kalor lumpur es, di mana untuk materi tersebut alat dan bahannya yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan praktikum kita membutuhkan kompor listrik, neraca digital, penjepit kalorimeter, stopwatch, 2 termometer, 1 kalorimeter, dan 3 gelas ukur, di mana 2 yang kecil, 1 yang sedang. Untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan kali ini, pertama kita mengukur massa dari gelas ukur yang kecil ini. Kita ukur terlebih dahulu menggunakan neraca digital. Nanti neraca digitalnya dihidupkan dan pastikan untuk neraca digitalnya massanya berada di angka 0. Kalau sudah 0 langsung kita ukur untuk massanya. Kalau sudah dapat massanya dicatat di tabel perhitungan. Setelah itu kita dapatkan massa dari gelas ukur, kita ukur kembali gelas ukur dengan diisi air sebanyak 100 ml. Kita ukur kembali, dipastikan untuk angkanya 0, baru kita ukur. Setelah dapat datanya kita masukkan kembali ke tabel hasil pengukuran. Kalau data yang gelas ukur tanpa air dan yang dengan air sudah didapatkan, bisa kita dapatkan untuk massa dari air yang kita gunakan dengan mengurangi massa total dari gelas ukur dengan air dikurang dengan massa gelas ukur yang tanpa air. Selanjutnya, setelah kita ukur tersebut, kita masukkan air yang 100 ml ini ke dalam kalorimeter. Setelah itu kita panaskan air ini menggunakan kompor listrik. Nanti dihidupkan kompor listriknya. Untuk settingannya yaitu kita setting di angka 700 dan juga 300. Kalau sudah kita panaskan, kita letakkan termometer dan kita biarkan panasnya hingga selama 3 menit. Sembari menunggu, kita berpindah di mana nanti untuk bahan tambahan yang dibutuhkan yaitu ada es batu. Kita masukkan ke dalam gelas ukur yang sedang ini, di mana nanti kita ukur kembali gelas ukur yang kosong menggunakan neraca digital. Didapatkan massanya dicatat di tabel. Kita ukur kembali gelas ukur yang diisi dengan es batu. Jadi kita ambil sebagian es batu, kita letakkan ke dalam gelas ukur yang kecil, baru kita ukur kembali menggunakan neraca digital. Setelah kita dapatkan, maka nanti untuk massa dari es batu yang digunakan dapat kita ukur dengan mengurangi massa total gelas ukur dengan es batu dengan dikurangi gelas ukur tanpa es batu. Kita dapatkan massa untuk es batunya. Kalau sudah dapat massanya kita catat, lalu gelas ukur yang berisi dengan es batu tadi juga kita ukur menggunakan termometer, di mana nanti kita letakkan termometernya menyentuh dengan es batunya tanpa mengenai gelas ukur yang digunakan. Kita ukur juga selama 3 menit. Kalau sudah 3 menit kita catat hasil suhu yang didapat. Begitu juga dengan yang tadi dipanaskan. Kalau sudah 3 menit kita catat suhu yang didapat dari proses pemanasan tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu kita matikan dulu kompornya, baru kita ambil kalorimeternya menggunakan capitan kalorimeter. Kita lepas tutup dan termometernya, lalu kita campurkan antara es batu dengan air yang sudah dipanaskan. Jadi misal kalau ini isinya es batu, nanti es batu yang massa yang sudah kita ukur kita campurkan ke dalam gelas ukur tadi. Nah, kalau sudah itu baru kita aduk dan kita ukur kembali suhu campurannya, dimana nanti dari proses pencampuran ini harus kita pastikan terlebih dahulu kalau es batu dan juga air panas sudah menyatu dengan sempurna, maka nanti akan didapatkan untuk kesetimbangan termalnya, suhu campurannya itu berapa. Jadi nanti suhu campurannya kita ukur kembali. Poin penting yang ada di sini adalah kita pastikan bahwasanya untuk termometer yang digunakan itu dalam posisi stabil, artinya pada saat kita mengukur
suhu campuran ini kita pastikan dulu untuk termometernya berada di suhunya itu di dalam suhu ruangan. Jadi tidak terkontaminasi dari suhu air panas ataupun suhu dari es batu yang digunakan. Kalau sudah kita pastikan itu, baru kita ukur di campurannya ini agar kita dapatkan suhu campuran yang memang betul-betul datanya itu akurat. Mungkin cukup itu tahapan dari percobaan kalor lumpur es, di mana skema percobaan yang dari awal hingga akhir tadi kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.